Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan orang dalam. Biasanya nih soal bekerja. Nah, kalau kita kerja, ya memperoleh pekerjaan atau posisi tertentu dalam pekerjaan kita lewat orang dalam itu boleh atau enggak? Nah, lewat orang dalam ini pernah dibahas. Saya pernah salah satu ya atau beberapa teman LinkedIn saya itu membahas hal tersebut, bahas tentang orang dalam. Orang dalam itu boleh atau enggak? Nah, kita tidak bisa di sini berpikir atau menggunakan mindset hitam putih, black and white, benar salah. Ya, kadang-kadang memang masuk lewat orang dalam itu sama dengan nepotisme. Ya, akan tetapi belum tentu menjadi nepotisme. Nepotisme itu kalau ya memang tidak mempertimbangkan atau melihat kemampuan ya atau kualifikasi dari orang yang ditolong. Kalau si penolong ya si orang dalam menimbang ya kepentingan kelompoknya, kepentingan golongannya, kepentingan keluarga atau sanak famili dan sebagainya itu lebih dari kualifikasi, lebih dari kemampuan ya keahlian dari orang yang dimasukkan dalam pekerjaan, yang dimasukkan dalam posisi tertentu, tugas tertentu. Orangnya nggak bisa, nggak mampu, nggak sanggup, tidak sesuai dengan bidangnya, atas dimasukkan. Itu namanya nepotisme. Jelas. Akan tetapi kalau orang ini ya menggunakan ya keberpihakan pada golongan, berbeda. Nah, keberpihakan pada golongan di sini kalau masih dalam merit system itu masih bisa-bisa saja. Ya, orangnya ya katakanlah adik kelas, ya kita sebagai adik kelas di atau junior dalam organisasi ekstra kampus ya kemahasiswaan atau dalam organisasi pelajar ya baik pelajar ya organisasi pelajar yang sifatnya keagamaan maupun organisasi ya pelajar atau kepemudaan masjid misalnya atau rumah ibadah lain ya atau organisasi semacam Karang Taruna ya kepemudaan yang sifatnya umum general ya. Baik dalam organisasi pemuda pelajar mahasiswa itu biasanya meminta pada senior untuk masuk dalam satu pekerjaan, satu tempat kerja ya, institusi instansi tertentu. Nah, boleh atau tidak kalau menimbang ya keberpihakan golongan, ada kesamaan golongan. Boleh ketika masih dalam merit system, masih ya sesuai dengan bidangnya. Orang tersebut yang dipromosikan, yang dibantu memang orang yang mampu untuk bekerja. Jadi ketika Anda masuk dalam satu lingkup ya pekerjaan, institusi, instansi, kantor tertentu, entah perusahaan yang profit atau yayasan yang non profit, kampus, instansi pemerintah dan sebagainya. Anda masuk tidak melalui atau Anda masuk ada bantuan dari orang dalam, Anda harus tahu bahwa Anda berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat. Ya, kalau syarat dan ketentuan Anda masuk itu sudah bermasalah sejak awal, ya ketika barangkali bisa diperbaiki, perbaiki. Ketika tidak, ya mau tidak mau Anda harus berani untuk mencari yang lain yang lebih baik. Ada salah satu teman LinkedIn ya yang saya ikuti menceritakan soal dia masuk dalam satu perusahaan dibantu oleh ya salah satu kerabatnya. Dan kemudian dia memiliki prestasi gemilang, tidak malu-maluin. Ya. Akhirnya dia dipromosikan masuk dalam ya lembaga lain, perusahaan lain. Ya mau tidak mau dia harus meninggalkan perusahaan yang dia masuknya awal itu lewat orang dalam. Meninggalkan untuk berada di dalam perusahaan lain bahkan dengan derajat ya kedudukan sama dengan yang sebelumnya itu memasukkan dia. Ya, itu artinya ada merit system yang berlaku di perusahaan tersebut. Ya, dipertimbangkan betul-betul. Ada keahlian, ada kemampuan dia, skillnya apa.
kira-kira nggak bikin malu lah, baru boleh. Orang dalam itu boleh-boleh saja masukkan kita ke dalam lembaga dia, atau kita misalnya sebagai kita yang jadi orang dalam boleh memasukkan saudara, kerabat, atau junior misalnya teman di organisasi pemuda, pelajar, mahasiswa, boleh ketika sesuai, memang dia mampu, memang dia sanggup di situ. Bukan yang kira-kira bikin malu atau merusak. Dari situ perlu ya untuk dipahami ada perbedaan tadi. Kalau keberpihakan kepada golongan, kita berpihak pada golongan kita berpihak pada ya kelompok kita, masih dalam lingkup, masih dalam mempertimbangkan merit system, masih dalam profesionalisme, ya itu masih bisa terjadi. Akan tetapi jika itu kemudian ya tidak mempertimbangkan kemampuan kita, that's nepotism. Nah, jadi bagaimana prinsip yang penting? Ya pertama kita harus menimbang dan menguatkan kemampuan kita, skill kita, kualifikasi kita harus ditingkatkan. Jadi jangan bikin malu orang yang membantu kita untuk mendapatkan memperoleh pekerjaan. Satu, kedua, jangan bergantung dan apalagi minta perlindungan dari ya the so called yang kita panggil, kita sebut orang dalam itu. Ya, jangan juga kita hanya memanfaatkan koneksi untuk hal-hal yang merugikan, yang tidak baik, yang justru akan bikin kita tambah malu, tambah mempermalukan orang lain ya, dan merusak organisasi sosial atau institusi, instansi yang kita masuk ke dalamnya itu. Barangkali sekian, dan tentu saya sampaikan bahwa ini masih sebatas dalam lingkup yang saya ketahui. Saya sangat terbuka untuk masukan, kritik dan saran, baik lewat media sosial yang tersedia atau melalui media lain ya, atau menghubungi saya melalui nomor telepon dan sebagainya apabila memang diperlukan.